Selanjutnya kita perlu mempelajari konsep pemrograman berorientasi objek. Pemrograman berorientasi objek atau Object Oriented Programming, disingkat OOP, ini adalah teknik penggunaan objek dalam pemrograman. Nah, dengan bantuan teknik Object Oriented Programming ini akan membantu kita untuk mengembangkan software berskala besar dan graphical user interface secara efektif. Nah, nantinya dalam pengembangan aplikasi desktop, kita akan mengembangkan aplikasi yang outputnya secara visual, tampilan-tampilannya akan disajikan dalam bentuk antarmuka grafis. Jadi kita akan mengembangkan yang namanya graphical user interface atau GUI yang terdiri dari sejumlah komponen GUI ya yang kita sebut GUI object. Ya, ada object button, ada label, ada text field, checkbox, radio button, combo box, dan masih ada lagi komponen-komponen atau objek-objek GUI lainnya. Nah, objek dari GUI ini dibuat dari yang namanya kelas. Sebuah objek mengandung hal-hal berikut. Yang pertama, dia akan mengandung identitas atau karakteristik unik, ya, sama seperti di dunia nyata. Sebuah objek itu biasanya mempunyai identitas atau karakteristik yang unik, ya. Kemudian biasanya objek akan memiliki state atau keadaan dari objek. Misalnya berupa data field atau properties beserta nilai yang dimiliki oleh objek tersebut. Misalnya contoh, kalau kita lihat di sini ada objek meja ya warnanya coklat, kemudian misalnya ada berapa jumlah rak yang ada di dalam meja ini misalnya. Ya. Kemudian biasanya sebuah objek akan memiliki behavior atau perilaku objek tertentu. Ini akan direpresentasikan nanti dengan fungsi-fungsi atau yang kita kenal dengan method ya, yang mampu dilakukan oleh objek. Nah, berarti memanggil fungsi akan berarti menginstruksikan objek untuk melakukan tugasnya. Agar bisa membuat objek, sebelumnya kita perlu mendefinisikan kelas untuk objek. Sebuah kelas itu merupakan sebuah template untuk pembuatan objek. Nah, objek adalah instance dari sebuah kelas. Pembuatan instance atau objek disebut juga sebagai proses instantiation. Jadi sebenarnya prinsipnya teknik pemrograman berorientasi objek ini sebenarnya adalah sebuah teknik pemrograman bagaimana pengembang program dapat memanfaatkan kembali kode program yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi mungkin kita sebelumnya sudah punya template kode program yang mungkin logik dari program itu bisa digunakan atau dimanfaatkan di bagian program yang lain. Untuk itu kita akan membuat sebuah template dari program itu ya, dan kemudian memanfaatkan fungsi-fungsi dari kode program itu untuk dimanfaatkan pada bagian program yang lain. Jadi kita akan buat kelasnya dulu, baru kita akan buat objek dari kelas. Misalnya kalau kita membuat skripsi, skripsi itu biasanya ada file template-nya. Nah, biasanya dalam file template sudah ada struktur yang menjadi formatnya. Jadi dalam struktur itu biasanya sudah ada peletakan judulnya seperti apa, kemudian nama dan NIM misalnya. Nah, template dari skripsi ini kita sebut dengan kelas ya. Biasanya kita akan mengambil file template ini untuk kita buatkan skripsi sesuai dengan data kita sendiri ya. Atau akan kita kustomisasi sesuai dengan kebutuhan kita. Begitu juga untuk mahasiswa lainnya, misalnya untuk skripsi Juan dan misalnya ada skripsi Feby. Nah, di sini berarti ada 3 objek dari skripsi yang sudah dibuat dari template yang ada di sini. Jadi ini skripsi Andre, skripsi Juan, dan skripsi Feby, ketiganya kita sebut dengan objek atau instance dari kelas skripsi template. Ya. Nah, proses untuk membuat objek ini kita sebut dengan instantiation. Nah, ini ada contoh yang lain. Misalnya kita membuat sebuah kode program atau kelas ya dengan nama circle. Ini adalah template dari circle. Jadi circle ini punya data field radius, kemudian dia punya method getArea. Karena di circle dia menyediakan data field radius, maka kita bisa gunakan radius. Kemudian misalnya kita assign dengan nilai kita, misalnya di sini radius 10, ada objek circle dengan radius 25 dan ada objek circle dengan radius 125. Kita lihat di sebelah kanan sini ada contoh pendefinisian kelas dalam Java. Kelas di sini bernama circle. Dan di sini ada variabel-variabel nantinya yang akan menjadi data field. Kemudian ada method-method di dalamnya yang merepresentasikan behavior dari kelas tersebut atau behavior dari objek nantinya. Sebuah kelas menyediakan tipe method khusus yang disebut konstruktor yang dipanggil saat membuat objek baru. Konstruktor ini berperan untuk melakukan inisialisasi objek, misalnya data field dari objek. Jadi untuk bisa membuat objek, sebelumnya di kelas kita perlu mendefinisikan konstruktor dulu. Ya, konstruktor ini
sebenarnya adalah metode, ya, tapi metode khusus. Kita lihat penamaan dari metode ini sama dengan nama kelasnya. Berarti kalau ada metode yang namanya sama dengan nama kelasnya, berarti kita bisa identifikasi kalau metode tersebut adalah konstruktor. Kalau kita lihat di sini ada dua konstruktor ya. Ada yang tidak memiliki parameter, ada yang memiliki parameter. Kemudian kita lihat ada metode lainnya di sini. Ada metode lainnya yaitu getArea yang akan mengembalikan nilai radius kali mat.p. Jadi ini adalah konstanta pi yang ada dalam kelas mat. Konstruktor ini dapat dibuat overload sama seperti metode pada umumnya atau menggunakan teknik method overloading. Untuk membuat objek atau instansiasi, kita biasanya memanggil konstruktor dari sebuah kelas menggunakan operator new. Tiga hal yang membedakan konstruktor dengan metode atau fungsi biasa. Konstruktor memiliki nama yang sama dengan kelasnya. Konstruktor tidak memiliki return type, misal void, integer, dan sebagainya. Kemudian konstruktor ini dipanggil dengan operator new ketika objek dibuat. Jadi cara membuat objek adalah dengan menggunakan operator new, kemudian memanggil nama kelasnya. Ya, kalau seandainya dia memiliki parameter, kita isikan nilai dari parameternya. Kalau tidak, ya bisa dikosongkan. Jadi konstruktor ini memiliki peran yang penting untuk inisialisasi objek atau instansiasi objek. Jadi kita akan buat kelas baru di source package. Kita klik kanan di sini, source package, new, kemudian ada Java class. Kita bisa langsung mendefinisikan class name-nya. Misalnya kita akan buat kelas circle ya. Jadi kita tuliskan di sini circle. Kemudian untuk saat ini kita bisa klik finish saja dulu. Jadi kita akan buat kode program di sini, yang nantinya kode program di sini kita bisa gunakan di bagian kode program yang lain. Jadi kita tuliskan saja dulu di sini. Pertama, untuk agar bisa dibuatkan objek dan bisa digunakan fungsinya di bagian kode program yang lain, kita perlu buatkan konstruktornya dulu. Jadi kita buat sebuah metode dengan nama yang sama dengan nama kelasnya, yaitu circle. Ya, seperti ini. Oke. Jadi ini kita berikan komentar saja, konstruktor. Ya. Dan kemudian, misalnya dalam circle itu punya data field yang namanya radius ya. Radius, ini tipe datanya double. Kemudian sama dengan 1,0. Ini data field-nya. Kemudian kita buat metodenya ya. Double getArea. Nah, di sini dia akan mengembalikan nilai tentunya seperti yang didefinisikan di sini double. Jadi akan mengembalikan nilai dalam bentuk double kalau metode ini dipanggil. Jadi kita akan return value-nya dan kita akan langsung tuliskan operasinya saja di sini. Kita gunakan yang ini saja dulu, radius, variabel radius. Radius kali radius kali gunakan nilai dari pi ya. Nilai dari pi sudah ada dalam konstanta pi dalam library kelas bawaan Java. Jadi kelasnya mat. Kemudian ya ada konstanta pi-nya di sini ya. Nah, di sini kita lihat sudah ada nilainya. Dia ada dalam java.lang.mat ya. Kita gunakan pi-nya di sini. Oke. Kemudian kita akan buat satu lagi konstruktor circle di sini konstruktor dengan parameternya double new radius, akan tentukan radius sama dengan, di sini ada dua konstruktor, satu yang tidak punya parameter dan satu yang punya parameter ya. Nah, kemudian kita akan memanggil metode dari kode program yang ada dalam kelas circle ini dan juga beserta data field-nya. Kita akan coba menggunakannya dari kelas arithmetica-demo.java. Nah, berarti di sini saya akan coba berikan komentar dulu agar kode program ini tidak dijalankan. Ya. Mungkin kita lakukan seperti ini saja. Kemudian kita tutup di sini. Ya. Nah, kemudian kita akan jalankan. Sebelumnya kita perlu
membuat objek baru atau instantiation dari kelas circle ya. Membuat objek barunya dengan cara menyebutkan reference type-nya atau nama kelasnya dulu ya, circle, kemudian kita beri nama, misalnya lingkaran 1, kemudian kita tuliskan operator new-nya, new, dan kita panggil konstruktornya, circle ya. Kalau kita panggil seperti ini, berarti kita memanggil konstruktor yang tidak ada parameternya. Kalau Anda lakukan seperti ini, misalnya memasukkan nilai 2 di sini, maka ini akan memanggil konstruktor yang memiliki nilai parameter. Kalau sesuai konstruktor yang ada di sini, variabel radius yang ada di sini akan di-set kembali dengan nilai yang baru berupa nilai parameter yang dilewatkan oleh user. Kemudian kita sudah punya objek baru dari circle dengan nama lingkaran 1. Kemudian kita akan akses nilai radius yang dimiliki oleh objek circle kita, yaitu lingkaran 1. Jadi lingkaran 1, kita tuliskan tanda titik. Tanda titik ini berfungsi untuk mengakses member dari objek lingkaran 1, yaitu yang kita buat dari template circle ya, atau kelas circle. Jadi membernya tadi ada berupa radius dan get area kalau kita lihat tadi ya. Ada radius dan ada get area. Nah, kalau kita panggil radius seperti ini untuk mengakses nilai dari data field radius. Ini kita bisa masukkan assign ke dalam satu variabel dulu, misalnya double R ya. Nah, kemudian kita bisa cetak misalnya system out print ln radius sama dengan tuliskan R-nya. Nah, kemudian kita di sini memanggil metodenya. Jadi cara memanggil metodenya adalah dengan cara lingkaran 1, kita tuliskan nama objeknya, kemudian kita akses get. Kita panggil metode yang ada dalam objek lingkaran 1, yaitu get area. Nah, get area ini akan menghitung area ya dan akan mengembalikan nilai double ya. Jadi kita bisa masukkan ke dalam variabel misalnya area di sini. Itu sama dengan lingkaran 1 get area. Jadi karena ada nilai kembaliannya, di sini kita akan tampung dalam variabel area, kemudian kita akan cetak di sini system out print ln area sama dengan itu tambah area. Nah, kita akan coba jalankan ya. Di sini kita akan klik arithmetica-demo.java, kemudian kita run file. Bisa langsung kelihatan hasil. Jadi radius yang diakses dari yang menggunakan data field dari kelas circle ya atau objek lingkaran 1, kemudian areanya. Nah, kalau kita coba misalnya ganti di sini jadi integer, kita coba run kembali. Run file. Nah, di sini akan compile error ya karena tidak kompatibel atau method get area di sini dari objek lingkaran 1 ini akan mengembalikan nilai double. Sementara kalau kita tampung di dalam variabel area bertipe data integer ini tidak akan bisa karena tidak kompatibel untuk tipe datanya ya. Jadi ini kita ganti saja ulang, kemudian kita jalankan kembali. Oke, berhasil ya. Kalau tadi kita sudah membuat kelas sendiri dan membuat objek dari kelas tersebut. Nah, di sini sebenarnya kita bisa menggunakan kelas-kelas bawaan dari Java untuk membantu kita dalam mengembangkan aplikasi kita nantinya. Seperti contoh, misalnya kita di sini memerlukan data tanggal ya. Jadi di sini kita bisa menggunakan kelas date yang ada dalam package bawaan Java atau library kelas standar dari Java. Kita import dulu Java
.util.date, kemudian bisa kita gunakan buat objek baru dari kelas date ya. Kemudian kita namakan objeknya dengan tanggal misalnya di sini ya, tgl. Jadi di sini kita bisa gunakan tgl.toString misalnya. Kita lihat toString di sini akan mengembalikan string yang merepresentasikan tanggal dan waktu. Contoh dari kelas Java lainnya, ini bisa kita temukan dalam Java API, Application Programming Interface ya. Java API ini menyediakan dokumentasi untuk penggunaan sekumpulan kelas dan fungsinya. Ini akan sangat membantu sekali kita dalam mengembangkan program kita, yaitu aplikasi desktop ya. Kita bisa menggunakan metode-metode yang sudah ditulis sebelumnya, bawaan dari library Java.